Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Sehingga pada kesempatan ini juga saya selaku Widya Iswara akan menyampaikan strategi pembelajaran pada pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP Agenda 2 dengan mata diklat membangun tim efektif dalam pelayanan. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Manan, selaku Widya Iswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, NIP 1969 12 31 1994 03 10 74 dengan alamat saya di Perumahan Bumi Gora Permai, Turide, Sandubaya, Kota Mataram. Untuk mengawali strategi pembelajaran ini pada workshop PKP Agenda 2 ini, saya akan menyampaikan bahwa materi diklat yang ada pada Agenda 2 PKP ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mata diklat diagnosa organisasi. Kemudian yang kedua, berpikir kreatif dalam pelayanan. Dan yang ketiga, membangun tim efektif. Dan yang terakhir itu yang keempat dari mata diklat ini adalah kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Namun, keempat mata diklat ini saya mengampu satu mata diklat, yaitu membangun tim efektif dalam pelayanan. Mungkin kita semua selaku aparatur sipil negara, lebih-lebih Bapak Ibu sebagai pemegang amanah pada jabatan kepemimpinan pengawas ini, bertanya apa yang Anda bayangkan tentang mata diklat membangun tim efektif dalam pelayanan ini. Namun sebelumnya saya menyiapkan beberapa tahapan-tahapan strategi pembelajaran yang saya akan sampaikan pada pelatihan kepemimpinan pengawas ini. Yang pertama, saya menyiapkan bahan ajar. Kenapa bahan ajar? Bahan ajar ini penting karena bahan ajar adalah bersumber dari modul yang sudah disusun dari lembaga administrasi negara. Bahan ajar ini penting karena akan membantu bagi Widya Iswara untuk membuka wawasan kita tentang membangun tim efektif dalam pelayanan. Bisa juga kita menyampaikan di luar modul sebagai tambahan pengetahuan atau khazanah pengetahuan kita di dalam mata diklat membangun tim efektif dalam pelayanan ini. Kemudian tahapan yang kedua, selaku Widya Iswara menyiapkan RBPMP dan RT. RBPMP dan RT ini penting bagi Widya Iswara karena di dalam RBPMP dan RT ini tercantum mulai dari pembukaan sampai akhir atau penutup kegiatan belajar atau proses belajar. Kemudian yang tahapan yang ketiga, menyiapkan bahan tayang. Bahan tayang ini penting bagi seorang Widya Iswara sebagai pembantu di dalam bertatap muka di kelas, sebagai media untuk Widya Iswara di dalam menyampaikan materi-materi yang disampaikan, khusus kepada mata diklat membangun tim
efektif dalam pelayanan. Kemudian pada mata diklat membangun tim efektif dalam pelayanan ini ada deskripsi. Yang mana deskripsi ini adalah mata diklat ini membekali peserta dengan kemampuan membangun tim kerja efektif di lingkungan unit kerja ASN yang partisipatif dan efektif untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan publik melalui pembelajaran mereview dan mensintesiskan hasil ceramah tim dan tim yang efektif secara mandiri, kelompok atau kelas, untuk mendapatkan pemahaman terkait manajemen tim efektif di organisasi. Kemudian selain deskripsi tadi, ada tujuan pembelajaran. Yang mana tujuan pembelajaran tersebut adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu membangun tim kerja yang partisipatif dan efektif untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan publik yang efisien dan efektif. Kemudian selain itu ada indikator hasil belajar, di mana indikator hasil belajar ini yang pertama adalah mereview hasil ceramah tim efektif dalam pelayanan. Kemudian indikator hasil belajar yang kedua yaitu mengembangkan tim efektif dalam pelayanan. Ketiga, menguraikan karakteristik tim kerja yang efektif. Kemudian yang keempat, indikator hasil belajar adalah menumbuh kembangkan tim efektif. Selain indikator hasil belajar, ada pula materi pokok dan sub-materi pokok. Yang pertama dari materi pokok dan sub-materi pokok tersebut adalah analisis ceramah tim efektif dalam pelayanan. Yang kedua, adanya tim efektif dalam pelayanan. Kemudian yang ketiga, karakteristik tim kerja efektif. Dan yang keempat, strategi membangun tim kerja yang efektif. Peserta yang saya hormati, mata diklat ini merupakan bagian dari agenda tim efektif yang saya sampaikan di dalam strategi pembelajaran hari ini. Namun, perlu kita tahu bahwa pengertian daripada tim maupun tim efektif tersebut sebagai berikut. Tim adalah sekumpulan orang yang memiliki keterampilan yang saling melengkapi dan memiliki komitmen untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan suatu proses kerja bersama dan saling bertanggung jawab satu sama lain. Kemudian ada tim efektif, yang mana tim efektif diartikan sebagai tim yang berhasil mencapai tujuannya. Them that are able to achieve their purpose. Dalam tim efektif, seluruh komponen tim bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai peran dan fungsinya masing-masing, dan semata-mata untuk meraih tujuan tim menjadi tujuan bersama. Kemudian pada mata diklat membangun tim efektif dalam pelayanan ini terdapat beberapa tahapan-tahapan dalam membangun tim ini. Yang pertama ada tahapan forming, kemudian ada tahapan storming, kemudian ada tahapan norming, dan yang terakhir tahapan performing. Kembali saya mengartikan bahwa tahapan pada forming ini adalah anggota tim berkumpul untuk membentuk tim. Para calon anggota tim sangat bersemangat untuk saling mengenal satu sama lain dan mencoba mengetahui
apa yang akan tim capai. Kemudian storming, yaitu pada tahapan ini biasanya terjadi konflik terkait dengan peran dan prosedur kerja sama. Tahapan ini, para anggota tim akan menjadi bingung dan kecewa. Ketidakjelasan peran dan tujuan tim, serta adanya persaingan di antara para anggota. Selanjutnya pada tahapan norming, yang mana tahapan norming ini adalah tim tertuju pada pencapaian tujuan, menjalankan peran dan tugas masing-masing anggota tim. Tujuan tim sudah dipahami oleh semua anggota tim. Kesepakatan terhadap aturan juga telah disepakati. Tim siap menjalankan kerja sama. Kemudian pada tahapan performing, di mana tim sudah dapat bekerja dengan sangat baik karena telah timbulnya rasa tanggung jawab, taking ownership yang kuat terhadap tujuan, dan rasa saling bertanggung jawab, mutual accountable dari masing-masing anggota. Dan selain itu, terdapat pula rasa bangga menjadi bagian dari tim tersebut. Selain tahapan-tahapan pada tim efektif tersebut, perlu saya sampaikan sebagai strategi pembelajaran ini adalah ciri-ciri daripada tim efektif. Yang pertama, ciri tim efektif tersebut adalah bekerja sama dengan tujuan tertentu, sasarannya jelas, dan saling mempercayai serta utamakan unjuk kerja. Kemudian ciri yang kedua, menerima perbedaan. Yang ketiga, problem solving secara positif tanpa kebencian. Kemudian yang keempat, berbagi ilmu, informasi, dan skill atau keterampilan yang masing-masing tim miliki. Kelima, adanya keterbukaan. Kemudian yang keenam, adanya pendelegasian tanggung jawab. Kemudian yang terakhir dari ciri tim efektif tersebut adalah kebebasan inisiatif dan bertindak. Selain tim efektif dalam pelayanan ini, terdapat beberapa ciri-ciri dalam tim yang sukses. Yang pertama adalah tujuannya jelas dan bernilai tinggi. Ciri yang kedua, struktur berorientasi pada hasil. Kemudian, anggota tim yang kompeten. Yang keempat, komitmen yang sama. Dan yang kelima, adanya kolaborasi yang dilandasi saling percaya dan komunikasi. Kemudian ciri tim yang sukses yang terakhir adalah tim berorientasi pada kualitas, sehingga hasil kerja tim dapat mudah untuk dilakukan evaluasi. Selanjutnya yang terakhir, kesempatan yang terakhir ini saya akan menyampaikan 3 prinsip dasar kepemimpinan yang diperlukan dalam pengelolaan tim. Yang pertama dalam prinsip kepemimpinan yang diperlukan dalam pengelolaan tim adalah pemimpin tim mampu membangun visi yang jelas dan dapat menggugah tim-timnya. Kemudian yang kedua adalah pemimpin tim memiliki kemampuan mengelola perubahan selama proses tim bekerja dan bersama-sama mencapai visi dan tujuan tim efektif dimaksud. Dan kemudian yang terakhir pada prinsip kepemimpinan yang diperlukan dalam pengelolaan tim adalah pemimpin tim mampu menumbuhkan potensi-potensi anggota timnya. Baik, Bapak Ibu peserta diklat pelatihan kepemimpinan pengawas ini, saya
akan menutup strategi pembelajaran saya ini dengan sebuah ungkapan dari ataupun kata-kata bijak, bisa juga disebut sebagai motivasi bagi kita selaku aparatur sipil negara yang memegang jabatan pengawas. Ungkapan itu, banyak orang yang gagal bukan karena mereka tidak mampu, melainkan karena mereka tidak memiliki komitmen. Dari ungkapan itu, Bapak Ibu sekalian, tentu bahwa yang diperlukan di dalam pengelolaan organisasi adalah kemampuan seorang memimpin dalam mengelola tim yang efektif di dalam sebuah organisasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di dalam strategi pembelajaran ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.